Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul bersilaturahmi dalam kajian Sirah Nabawiyah. Eh, Salawat dan salam semoga selalu telah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu karena udah jam 5.32, Ustaz Agung juga sudah hadir. Masih ini dulu. Baik, untuk percepat mungkin bisa langsung dimulai saja. Tepalo, Ustaz Agung. Ya, terima kasih. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Astagfirullah wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu kana wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bismillah li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma qini bihadza lisan aramika wa qina min kulli ta'amin. Allahumma qini bihadza lisan aramika wa qina min kulli ta'amin. Allahumma qini bihadza lisan aramika wa qina min kulli ta'amin. Allahumma inna na'udzubika minal khamni wal hajam wa na'udzubika min al-jildi wal kasbi wa na'udzubika min ghalabati din wa qahri din. Malah saja di dalam menjelang kafar tahun wala hamma di afal tapi arba'in min afal wal turun dalam tahu wala dayna ila qadritah wala dayna ila qadritah wala dayna. Allahumma inni na'udzubika minal kufar wal faqr wa bika min adabil qabr la ilaha illa anta. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lahum kama rabbani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma yassir wa la tu'assir Allahumma yassir wa la tu'assir. Saya karobil jati yang yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Cep waktu yang diberikan pada saya. Kita kajian Sirah Nabawiyah ya, di materi yang ke-44. Ke-44 di dalam Nah, itu masa tribulasi ya, tribulasi atau tekanan pada Nabi Muhammad SAW dan kaum berjuang. Tekanan dari orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW dan kesabaran Nabi ya, beberapa ayat tentang tokoh kafir Quraisy, doa Rasulullah SAW dan hikmah dari dia. Beberapa ayat tentang
tokoh kafir Quraisy terkait dengan sifat mereka penolakan dan tekanan pada Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal ya, Jahal bin Hisam, kayak kolab juga ini kolab, bah di Abu Mu'aid. Kita sudah tahu bahwa kita enggak, kalau kita mau jujur sih, ujian masa itu dibandingkan dengan ujian masa sekarang itu jauh lebih berat masa itu ya. Batu tekanan fisik luar biasa. Ini Umayyah bin Khalaf, majikan Bilal ya, radhiyallahu anhu, gemar mencela dan mengumpat Nabi Muhammad SAW, dan turunnya surat Al-Majah disebutkan pula bahwa dia bahkan pernah menodai Nabi Muhammad SAW. Umayyah bin Khalaf itu pernah menodai Nabi Muhammad SAW. Ini adalah surat Al-Majah. Mudah-mudahan kalau kita sudah melewati sirah-sirahnya, pada saat kita membacanya juga ada yang dilihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a ma'alahu wa addada yahsabu anna ma'alahu akhlada kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah fi 'amadin mumaddadah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa itu hutomah? Yaitu api yang disediakan oleh Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Kalau dibilang menjalik ya. Api itu ditutup dengan rapat, yang sedangkan mereka berada di dalamnya dan diikat dalam tiang-tiang yang panjang. Pendapat bahwa surat ini untuk Umayyah adalah dari Ibnu Ishaq dan Al-Mubarakfuri. Menurut Atta dan Kal Ah- Akras bin Syarif, menurut Muqatil Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi surat ini turun untuk si Umayyah bin Khalaf ya, ketika ngejek ya, mengolok-olok Rasulullah SAW. Kita dikit ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela. Wailul, wailun. Kehinaan dan siksaan dipakai untuk mencela dan memaki ya, memaki, mengingatkan kejelekan yang terkait. Disebutkan juga dia adalah satu lembah di neraka. Disiapkan lembah di neraka bagi para pengumpat, ya, para pencela. Al-Humazah bentuk jamak dari Humazah, Hamas, ya, Hamazah. Hamazah terambil dari kata Al-Hams. Mulanya berarti tekanan dan dorongan yang keras, dinamakan huruf Hamzah. Pengucapannya perlu semacam ada tekanan nih. Atau dorongan setan untuk melakukan kejahatan. Humazah
humaja atau humajata syayatin, dorongan setan untuk melakukan kejahatan. Pengertian berkembang, mendorong atau menusuk dengan tangan atau tongkat. Berkembang lagi mendorong dengan lidah. Jadi makna humaza, humaza itu bisa mendorong dengan tangan ya, atau dengan alat bantu, tongkat atau kayu, tapi juga bisa dengan lidah. Ucapan atau hinaan atau makian. Lumaza, bentuk jamak dari lamaza. Terambil dari kata al-lams, digunakan untuk menggambarkan ejekan yang mengandung tawa. Nah, pengertian humazah menurut penulis tafsir Misbah ya, tafsir al-Misbah maknanya adalah mengumpat atau menggunjing. Nah, makanya kita kalau ada larangan juga ya, kalau kita sedang bercanda itu eh, bercandanya sudah mulai bercanda yang syar'i, ya. Bukan sesuatu yang fiktif atau olok-olokan yang berlebihan ya. Olok-olokan yang sifatnya kayak kan kalau di YouTube atau mungkin di zaman kecil atau mungkin kita melihat ada anak-anak kecil ya, jadi dia olok-olokannya itu mengandung unsur-unsur hinaan ya atau fisik. Nah ini kita di dalam Islam tidak diperbolehkan. Disebut bahwa rumazah itu adalah ejekan dengan anggota badan. Disebutkan pula larangan alam wala talmizu anfusakum. Janganlah mengejek dirimu sendiri. Oh, di surat yang lain. Pendapat berat tentang humazah til lumazah, Arabi bin Anas, humazah mengejek di hadapan. Lumazah mengejek di belakang. Menurut Qatadah, humazah til lumazah mencela orang lain dengan lisan dan matanya. Alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Pengumpat dan pengejek itu ya memiliki sifat di atas. Jadi para pengumpat dan pengejek itu memiliki sifat yang cenderung ke dunia ya, mengumpulkan harta, kemudian menghitung-hitungnya, termasuk amalan-amalan sedekah yang dihitung-hitung. Dan mereka menganggap bahwa ketenangan hidupnya atau kebahagiaan itu barometernya adalah harta. Ya, ukurannya adalah harta. Semakin banyak harta, mereka menganggap bahwa mereka semakin menjadi manusia. Ya. Semakin banyak harta, mereka menganggap bahwa mereka semakin jadi manusia. Nah, tadi sudah disepil surat ke-49 ayat 11 bahwa salah satu penyebab ejekan adalah pengejek yang merasa lebih baik. Yang namanya ngejek ya pasti kita merasa lebih baik ya. Nggak mungkin mengejek diri sendiri gitu. Ini saya baca artinya saja. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang mengolok, yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Gelar-gelar yang buruk tuh kalau sekarang ini ya, eh, sedih juga dengernya ini ya. Kalau anak-anak sekolah menganggap dirinya gaul tuh kalau manggil temennya itu nama-nama binatang. Ya. Nama-nama binatang atau nama-nama yang buruk, nama-nama yang nggak enak didengar. Merasa bahwa semakin akrab mereka, itu
semakin berani memanggil nama eh, binatang ya atau nama yang lebih buruk. Seburuk-buruk panggilan ya panggilan yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim. Ini perlu diperhatikan. Di sini di dalam Al-Quran ini adalah kata pengantarnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini sering kita sampaikan bahwa ada kurang lebih 89 ayat yang di depannya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ya, di sini ya ayyuhalladzina amanu la yaskhorkum horkum. Di sini janganlah kalian mengolok-olok ya. Berarti kalau kita mau dianggap sebagai seorang yang beriman ya jangan mengolok-olok. Ya, selama ini kita hanya ingat yang paling kita ingat itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Berarti yang mau diakui sebagai umat yang beriman adalah orang yang berpuasa. Untuk ayat yang lain itu gak diartikan sama, harusnya sama ya. Berarti kalau kita mau diakui sebagai umat yang beriman ya kita harus menghentikan baik itu mengejek dari depan atau mengejek dari belakang. Bedakan bentuk ejekan dengan membahas untuk mencari solusi, ya. Bedakan itu. Kalau membahas untuk mencari solusi kan berarti juga mungkin ada narasi hinaan atau ejekan. Malah secara bahasa mulanya berarti cenderung, senang. Bisa jadi dinamakan demikian karena manusia selalu cenderung dan senang padanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah, ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Jadi hari ini masih ya, artinya memandang indah, memandang yang membuat kita cinta pada dunia itu ya wanita, anak-anak, harta ya. Dan sekarang itu kuda pilihan yang itu peliharaan mewah ya. Kuda itu peliharaan mewah. Bukan hanya ratusan ya, bahkan kuda itu ada yang harganya miliaran. Kemudian binatang ternak dalam bentuk tunggal pada hakikatnya sehebat-hebat orang mengumpulkan harta masih terhitung sedikit. Ada juga yang mengartikan bentuk mal dengan tanwin seperti di atas bisa bermakna banyak atau sedikit. Pendapat ini bisa diterima karena walau sebenarnya sedikit dalam pandangan orang pikir bisa banyak, ya. Jadi banyak ataupun sedikit ukuran dunia ini kayaknya nggak ada habisnya ya. Sudah punya satu mobil pengen dua mobil, udah dua mobil pengen lima mobil, udah lima mobil pengen 15 mobil ya. Punya 15 mobil, pengen 50 mobil. Sudah punya 50 mobil, pengen 100 mobil. Seperti itu terus. Dan di pandangan orang kikir pun sama. Malah yang sedikit
pun bisa jadi banyak. Nah, makanya kalau kita berbicara tentang hijrah dari riba, yang pertama itu kan harus dilepas kemelekatan. Motor cuma satu-satunya gitu ya. Itu harus dilepas. Harus dilepas kemelekatannya. Kalau memang nggak layak diperjuangkan, ya harus lepas. Mobil, harta apapun. Karena memang itu agar kita bisa melepas ikatan dunia ya. Agar kita bisa melepas ikatan yang selama ini membelenggu. Membelenggu manusia, seolah-olah hartanya itu adalah lambang kebahagiaan atau lambang kesuksesan. Ini yang memang harus dilakukan. Ada dah dari kata ada berarti menghitung-hitung atau menganekaragamkan atau menyiapkan. Begitu cinta dengan hartanya sehingga terus-menerus menghitung-hitungnya. Menganekaragamkan, membelikan berbagai ragam benda ya. Akhladah dari kata al-hulada bermana kekal ya. Digunakan kata fi'il madi walau maksudnya masa datang, menunjukkan mantapnya dugaan dalam diri orang yang bersangkutan. Ia menduga dengan amat sangat bahwa ia akan terus kekal dengan hartanya dan keadaannya yang sekarang. Jadi ia menduga bahwa dengan kekayaannya, dengan hartanya tadi, ia akan terus bisa mempertahankannya dan ia akan terus kekal ya, bersama dengan hartanya. Bagaimana yang mereka alami saat ini. Kalla layum badan nafil hutomah wa ma adara kamal hutomah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilempar ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Kata kalla layum badan naf menunjukkan keras dan tegas ya. Kali-kali tidak, kali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka. Kali-kali tidak itu suatu peringatan atau kata yang keras. Layun, layum badan dengan lam penguat bisa bermakna pasti. Berasal dari kata nabada bermakna mencampakkan sesuatu karena menganggapnya tidak berharga. Al-Futomah berasal dari kata kotoma yang berarti hancur. Dapat diartikan amat menghancurkan atau membinasakan. Fakhr raji ada dua keburukan atau satu hukuman sudah mencukupi karena dahsyatnya. Wama adro kama biasanya dalam Al-Quran digunakan untuk sesuatu yang sifatnya metafisik, menggambarkan sesuatu yang tidak bisa dijangkau, baik secara indera maupun pikiran dan hati. Demikian pula kedahsyatan dari hutomah itu juga di luar jangkauan manusia untuk membayangkannya. Namun sekedar gambaran dijelaskan dalam ayat setelahnya. Narullahil muqadah yang dinyalakan yaitu api yang disediakan Allah. Dinisbatkan api kepada Allah Jalla Jalaluh ya. Berkesan itu bukan api biasa tapi khusus diciptanya untuk tujuan khusus. Allati tattali'u 'alal afidah yang membakar sampai ke hati, bahwa api tersebut membakar tubuhnya sampai habis sehingga kemudian membakar hatinya. Hati tidak terlihat, bagaimana nasib badan yang terlihat.
dibakarnya hati karena ialah wadah dan pusat dari kedurhakaan seseorang. Api tersebut mengetahui isi hati si durhaka. Ejekan menyakiti hati, karenanya hati pula yang disiksa. Hati adalah bagian paling sensitif karena disiksa hati agar siksaan makin terasa menyakitkan. Yang harus kita pikirkan adalah kenapa sekarang bacaan-bacaan tentang peringatan-peringatan dari Allah Jalla Jalaluhu itu kurang menyentuh pada para pembaca rata-rata ya. Karena memang kita nggak pernah ngebayangin, emang ada tah di neraka ya, emang ada tah api yang bisa membakar sampai hati. Nah, kita memang harus apa ya, harus kejadian di akhir zaman nanti, di kiamat nanti, dan di hari berbangkit itu tidak pernah dibayangkan oleh seseorang akan dahsyatnya, itu tidak akan pernah ya. Apa yang kita lihat hari ini, baik itu kebakaran, baik itu gempa bumi, itu belum seberapa dahsyatnya, belum seberapa dahsyatnya. Jadi eh, sampai-sampai Allah gambarkan kejadian kiamat ataupun neraka itu melebihi semua kejadian yang pernah kita saksikan di muka bumi ini. Ya jauh. Nah, kalau kejadian yang di muka bumi ini saja bisa membuat seseorang itu kalang kabut, seseorang itu sudah tidak berpikir anak, istri, orang tua lagi, bahkan tidak berpikir dirinya dalam keadaan seperti apa, ya. Contoh ada kebakaran atau gempa bumi. Orang itu kan kalau lari udah nggak mikir, ya. Bagaimana dahsyatnya nanti di padang mahsyar. Kalau sekarang mungkin ada orang yang bisa menahan, ya. Nggak semuanya lari meninggalkan anak, meninggalkan apa yang sedang ada di hadapannya. Mungkin dia lagi makan, mungkin dia lagi makan enak, mungkin dia lagi ngitung emas, mungkin dia lagi ngitung uang, ya. Atau bahkan mungkin dia masih di dalam kendaraan yang paling mewah. Begitu musibah datang, dia akan berusaha melarikan diri dari tempat dia duduk. Nah, itu saja luar biasa. Bagaimana kelak ketika menghadapi yaumil hisab, menghadapi kiamat. Semuanya rata melakukan hal tersebut. Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Muqsadah ditutup rapat sehingga tidak bisa keluar. Qatadah ya, menurut Qatadah tertutup rapat sehingga tidak ada cahaya, tidak ada celah dan tidak ada jalan keluar darinya. Selamanya ya. Fi amadin mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Menurut Muqatil, sesungguhnya pintu neraka itu dikunci setelah mereka masuk ke dalamnya. Kemudian pintu itu diganjal dengan palang pintu besi, sehingga tidak bisa terbuka. Udara pun tidak bisa masuk. Maksudnya menggambarkan betapa ketatnya penguncian pintu neraka tersebut, sehingga yang sudah berada di dalam tidak akan keluar. Kalau dibilang menjelek ya, tidak akan pernah keluar. Nah ini bagaimana kita bayangkan hari ini ketika kita tahu yang namanya dosa investasi. Dosa-dosa yang mengalir bukan karena perbuatan kita, tapi karena diamnya kita terhadap fardu-fardu kifayah. Ya,
riba merajalela, banyak orang yang tidak mempelajari Al-Quran, hukum-hukum yang di dalam Al-Quran yang tidak diterapkan, hukum potong tangan, hukum rajam, yang tidak diterapkan. Nah, itu dosanya tetap mengalir kepada siapapun semuanya. Karena fardu kifayah itu cara menggugurkannya adalah harus dengan menyelesaikan fardu kifayahnya. Nah, kalau dosa fardu kifayah supaya tidak mengalir ya kita harus menyampaikan sesuai objeknya. Jadi ya kita harus berbicara sesuai dengan objek yang mengalirkan dosa tadi. Kalau dosa yang mengalirkan fardu kifayah adalah mayit yang belum dikubur, maka ya kita akan meminta orang untuk segera menguburkannya. Kalau dosa fardu kifayah yang mengalir itu karena perbuatan orang zina yang tidak dirajam, ya kita harus menyerukan agar dirajam. Dan yang melakukan hukum tersebut adalah harus negara, bukan perorangan, bukan individu, dan juga bukan kelompok, bukan organisasi, bukan ormas ya, tapi harus negara. Nah, supaya kita tidak kena dosa-dosa investasi tadi harus diseru, harus disampaikan. Negara harus mengamalkan fardu kifayah. Karena fardu kifayah ini yang menyebabkan seseorang di dalam neraka, salah satunya, ya. Nah, bagaimana kalau kita mendapati teman-teman kita yang mengolok-olok, ya kita harus tahan, harus sampaikan, jangan mengolok-olok. Karena bisa jadi dia yang mengolok-olok, dosanya juga ke kita nanti. Karena kita mendengar, apalagi kalau sampai mengolok-olok Islam. Dalam bercanda itu jangan ada tendensi mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Rasulullah. Kan sekarang kalau apa namanya di stand up komedi itu kan ada beberapa yang sifat bercandaannya itu rata-rata mengolok-olok, ya. Bukan dakwah, bukan syiar, tapi justru bercandaan yang sifatnya mengolok-olok. Kalau sudah mentok yang diejek, agama yang diejek adalah Rasul, yang diejek adalah kitab suci. Nah itu bahaya tuh. Jangan sampai kita melakukan itu. Semoga Allah berkenan mudah kita menggapai ampunan dan ridha Allah. Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saya kembalikan ke Haji Asep lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Agung mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama-sama, gitu ya. Mengingat surat Al-Humajah tadi luar biasa. Jadi udah peringatan keras, celakalah bagi orang-orang yang suka mengumpat atau orang-orang itu, untuk agar kita selalu berhati-hati. La yaskhar qaumin min qaum, jangan mengolok-olok satu kaum dengan kaum yang lain, gitu ya. Nah ini barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan, masih ada waktu. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Atau. Afwan ini yang apa sih namanya? Yang materi yang terakhir ya, terkait dosa investasi, Ustaz. Ini kan ya, kita ini sangat jauh lah menjangkau, katakan DPR, katakan pemerintah gitu ya. Jauh lah gitu ya, karena memang kapasitas kita yang terbatas gitu. Sementara kita harus kecapretan dari eh, apa namanya hal-hal atau hukum-hukum Islam yang tidak mereka lakukan gitu. Seperti tadi ada rajam, potong tangan gitu ya. Ketika kita harus mendapatkan apa dosa investasi itu, rasanya kok nggak adil Ustaz gitu ya. Rasanya kita tidak bisa apa namanya tidak bisa menjangkau
tidak bisa juga mengingatkan karena kan kita juga bukan ulama gitu ya. Nah, mungkin yang bisa mengingatkan adalah ulama-ulama besar yang memang dekat dengan pusaran pemerintahan, misalnya ya ketua MUI misalnya atau orang-orang MUI gitu ya, atau apa namanya kepala-kepalanya atau ketua-ketuanya ormas Islam gitu ya. Nah ini gimana Ustadz ini kalau kita juga kebagian dosanya sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu Ustadz. Monggo, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz Agung. ya, ya juga sih emang nggak adil ya. Emang nggak adil. Kalau kalau dipikir logika emang nggak adil. Tapi kalau dipikir secara fasilitas sebenarnya adil-adil aja. Karena kan kita sama-sama punya lisan, sama-sama punya media, ya, entah itu media sosial, entah itu kertas, secari kertas untuk menulis surat, ya. Eh, dan baligu ani walau ayah itu kan memang untuk umat Islam. Jadi sampaikanlah walaupun satu ayat. Cara menyampaikannya bagaimana? Nah, ini kan bicara tentang cara. Nah, kalau sekarang ini kan dunia media sosial yang baru-baru itu kan di Bekasi. Jadi ada apa curanmor lah ya, begal motor jam 1 malam dia lapor ke Polres atau Polsek malah jadi ditolak disuruh pulang. Disuruh pulang, laporannya disuruh jam 8 pagi. Padahal begalnya sudah dibawa sekalian gitu oleh orang-orang. Nah, jadi memang ini kan bicara tentang cara, fakta membuktikan bisa jadi ini kan bicara dosa kelalaian yang terakumulasi, kelalaian yang terakumulasi, sehingga sekarang sepertinya sangat berat. Padahal enggak juga sih. Dimanapun kita duduk, dimanapun kita berbicara, gitu, ya sampaikan yang hak adalah hak, batil adalah batil. Ini kayak ada salah satu teman kita itu bikin buku. Oh, memang banyak banget tuh, ada 288 halaman. Nah itu saya baru baca separohnya sih. Nah itu menceritakan tentang perjalanan sebelum hijrah sampai sudah hijrah dan juga perjalanan ketemu teman-teman pelaku ya. Artinya beliau berusaha menjelaskan lewat tulisan. Berusaha menjelaskan lewat tulisan dahsyatnya dampak riba ya. Nah itu kemudian termasuk berazam, termasuk dia ngasih clue bagaimana supaya terbebas dari riba. Nah artinya kan sederhana. Media untuk menyampaikan haknya orang lain itu tidak mesti harus keduduk di Dewan DPR atau tidak mesti sebagai ketua ormas, kelompok, golongan tertentu atau partai tidak. Bahkan anak SD pun sudah bisa menyampaikan gitu, lewat media yang ada, entah itu dengan media sosial, entah itu dengan membuat tulisan, ya, buku, atau bahkan membuat surat dikirim ke DPR, dikirim ke presiden. Tapi masalah dibaca atau tidak dibaca itu bukan ranah kita. Kan kita tidak dihukumi apa yang dilakukan orang lain dan kita tidak dihukumi apa yang dibaca oleh apa-apa yang dilakukan oleh orang lain. Makanya salah satu bentuk ikhtiar teman-teman kan saya selalu bilang, 2 minggu sekali kirim surat pengajuan ke instansi-instansi terkait. Karena memang yang dihukumi kita, perbuatan kita, bukan perbuatan orang lain. Tapi nggak pernah dibalas, Tat. Nggak pernah dibaca surat saya. Ya biarin aja, itu kan nggak ada hubungannya sama kita. Sampai di sana langsung dibakar juga nggak apa-apa, nggak ada urusan. Lah berarti sia-sia dong, nggak ada yang sia-sia. Sekali lagi, niat tadi sudah, kan niat itu di dalam hati.
Kan ini ngomongin iman nih, ngomongin iman ya. Iman itu kan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dalam bentuk perbuatan. Nah, niat juga sama. Niat tadi kan diniatkan dalam hati, terrealisasi dengan apa di indera lewat lisannya dan direalisasikan dalam perbuatannya. Makanya kalau kita ingin merealisasikan barang siapa yang berutang dan dia berniat melunasinya, maka dia berhak atas pertolongan Allah. Nah, kita niat melunasin. Nah, berarti bagaimana kita merealisasikan dalam perbuatan. Ya, salah satunya dengan bekerja, ya, negosiasi, ya, kemana-mana, ibaratnya dakwah tentang bahayanya dosa-dosa fardu kifayah tadi juga, ya. Jadi ya memang eh, silahkan dipikirkan media yang kita mampu, media yang terbaik, tapi fokus kepada objek yang akan kita sampaikan. Nah, yang justru yang nggak ada hubungannya, kita ngomongin bahaya riba, tapi nggak pernah ngomong bahaya riba, justru ngajarin sholat, gitu. Ngajarin baca Al-Quran, kan nggak ada kaitannya tuh. Nah, bukan bukan berarti nggak ada pahala, bukan, tetap ada pahala, cuma nggak sampai pada objek. Begitu Pak Haji, paling medianya ya, dan apa yang bisa kita lakukan. Siap, Ustaz. Ya. Ya, bisa dimengerti ya Pak Deddy ya. Siap, ya, Ustaz. Jadi kalau berharap untuk disahkan undang-undang Kisos, kayaknya berat untuk undang-undang perampasan aset aja mereka nggak kepada ketakutan. Apalagi kalau potong tangan kayaknya nanti anggota DPR yang koruptor-koruptornya pada dipotong, pada takut. Kau sendiri ya. Nah, minimal kan artinya kalau melihat kedoliman itu kalau bisa dilakukan dengan tangan kita atau dengan ucapan kita atau bentuk tulisan, minimal dengan menolak dengan hati itu ya selama-lamanya iman tadi ya. Di pinggir jurang neraka itu Mas. Iya, ya, ada action. Ya barangkali silakan ada lagi yang ingin bertanya. Ini nambah dikit. Kalau salah satu guru kita itu sampaikan bahwa selama kita masih hidup di dunia, dakwah itu hanya bisa menggunakan dua. Kalau nggak tulisan ya lisan. Jadi kalau bisa dua-duanya alhamdulillah. Tapi kalau hanya bisa salah satu ya nggak apa-apa. Karena memang kelak di yaumil hisab, lisan dan tulisan udah nggak ada lagi. Jadi mumpung masih ada di dunia, Allah hanya ngasih senjatanya lisan dan tulisan aja. Ya, Ya, silakan. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi mengenai tadi yang disampaikan. kalau nggak ada itu Ya, mungkin. persiapan ternak kering. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, eh, kita tutup kajian Sirah Nabawiyah pagi hari ini. Terima kasih banyak Ustaz Agung atas penyampaiannya tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dan juga menjadi pengingat terus ya untuk menjadi orang-orang yang beriman ya hindari apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan apa kadang perasaan-perasaan untuk saling ejek atau saling mengolok-olok ataupun saling ini bisa kita hindari. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingin istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya semua